yang saya dapatkan belakangan hari ini itu memang malah justru makin konkret bagaimana kita menghadapi zaman yang serba tidak menentu ya di situ dan harus terus berprogres mengikuti perkembangan zaman yang ada yang makin cepat gitu. Nah, dari sana ternyata justru ilmu-ilmu yang sifatnya basic itu yang akan bisa lebih cepat berkembang dibandingkan kita mengikuti ilmu-ilmu yang jangka pendek ya, yang harus terus berganti, tapi tetap harus diikutin ya. Nah, terus berkembang, terus saling mensupport ya, terus bersinergi, terus uh, cari cari tempat-tempat ruang untuk berdiskusi ya, sehingga kita bisa mendapatkan update-update yang terbaru, sehingga kita bisa mempelajari hal yang terbaru tadi tanpa meninggalkan nilai-nilai yang jauh lebih sifatnya basic dan klasik gitu, yang itu justru yang banyak-banyak sangat membantu kita untuk berkembang ke depannya gitu. Benar sekali. Ya. Baik, eh, kita akan sangat menanti bagaimana materi Fukapreneur ini. Baik, langsung saja Ustadz Prof. Martin kepada Assalamualaikum. Ustadz, kami persilahkan langsung menyampaikan materi. Izin saya share screen dulu ya, berarti ya. Siap, silakan. Udah terlihat screen-nya kah? Sudah, Ustadz. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Nah, ini eh, apakah gambar-gambar yang ada di layar ini cukup familiar atau tidak? Nah, itu yang sebetulnya akan menandakan bahwa akan mengerti apa yang akan saya bahas ke depannya ya. Tapi kalau yang tidak berarti ini alhamdulillah ketemu ya sore hari ini sehingga bisa update ilmu, bisa update pembelajaran bersama-sama di sini ya. Uh, karena makin ke depannya itu dunia itu makin lebih cepat berubah ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita tidak menguasai yang basic, perubahan itu kita ikuti tanpa mengerti esensi atau dasarnya, maka kita akan capek mengikutinya terus tanpa mengetahui pola-pola basic dan dasar gitu. Ya. Ada beberapa teman itu yang eh, terjebak ya. Jadi tidak di core bisnis ya, tidak di core bisnis atau di bisnis intinya, tapi malah justru beralih jadi bisnis semacam jualan edukasi saja ya, jualan edukasi saja. Tapi nggak apa-apa, di situ juga dunia yang cukup berkembang di era digital ini untuk pembelajaran bisnis ya. Nah, itu ada simbol-simbol beberapa ya, seperti di atas itu ada ChatGPT ya di situ, atau artificial intelligence ya, dan ke depannya dunia ini akan terus berkembang bersama artificial intelligence ya. Terus yang di bawahnya ada logo kayak kapal ya, itu namanya Mid Journey ya. Eh, gambar yang ada di belakangnya itu ada kayak orang siluet berselancar ya. Nah, itu juga hasil dari Mid Journey ya. Bagaimana kita bisa menggambar dengan hanya kata-kata saja. Nah, terus kemudian yang paling bawah itu TikTok ya, yang baru lagi rame dan viral di sosial media, yang mau dilarang atau tidak dilarang di Indonesia ya di situ. Nah, dan juga tidak dipungkiri semua itu karena kita harus mengetahui apa-apa yang berkembang ya di dunia ini karena dipengaruhi oleh generasi-generasi yang ada sekarang ya. Dimulai dari baby boomers
gen X, gen Y, gen Z, gen alpha, gen beta. Ya. Beberapa dampak negatif ya penggunaan ChatGPT ya. Di luar banyak manfaatnya, tapi juga ada yang negatif ya. Penyebaran konten yang tidak etis atau berbahaya ya, seperti penipuan, pornografi ya di situ, agar ChatGPT itu tidak disalahgunakan ya. Kesenjangan digital ya, makin canggih teknologinya ya, makin pandai ya, kayak tetangga saya itu yang menggunakan Midjourney itu, dia bilang bisa mengerjakan 3 atau 4 proyek lebih banyak dibandingkan dia mengerjakannya manual ya, dengan tanpa menggunakan artificial intelligence di situ ya. Dan semalam juga saya diskusi juga dengan seorang dosen ya, Pak Yusuf ya, dosen Pak Yusuf itu juga di dunia dosen pun itu mulai, dosen-dosen yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, dia harus membentuk tim ya yang lebih muda untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada di situ ya. Artificial intelligence ya, robot itu akan mempengaruhi banyak hal ya di situ. Di Cina sudah ada satu restoran itu yang full dioperate ya sama robot ya. Manusianya hanya menginputkan berupa bumbu-bumbu yang berupa bubuk-bubuk, cairan-cairan, itu tinggal diisikan, di input di situ semuanya. Semuanya full operate dari robot ya di situ. Bahkan kalau kita lihat ya, kayak yang sudah lebih lama dan lebih kuno ya, yang sebetulnya full operate semi itu, laundry coin ya, itu kan full operate juga ya di situ. Bagaimana kita bisa mencuci, mengeringkan, itu dibantu yang dengan semi robot ya di situ ya. Juga bagaimana selalu algoritma TikTok ini setiap bulan ya, bayangkan setiap bulan ya. Tapi menurut teman-teman itu, saya udah dengar mulai dari sejak zaman Instagram ya. Instagram itu bahkan mempelajari data yang ada itu setiap pekan dan 2 pekan sekali untuk menyesuaikan perkembangan yang tiap bulan tadi ya. Bahkan sebulan belum selesai itu kita harus mengumpulkan data dan menganalisa lagi, karena persiapan untuk mengetahui arah perubahan algoritma Instagram tadi. Nah, di TikTok juga seperti itu. Ya, di sini. Nah, baby boomers inilah yang membuat dunia sekarang seperti ini ya, yang lahiran tahun 60-an ya. Terus Gen X itu dari 60 sampai 80 ya. Ini generasi di bawah saya persis. Nah, saya itu masuk Gen Y ya, yang lahir di tahun 81 sampai 94. Ya, Gen Z 95 sampai 2010, 2011, 2004, 2005 ke atas, yaitu Gen Beta. Ya. Nah, kalau pekerja keras ya, luar biasa kerennya itu ya Gen Boomers dan Gen X itu luar biasa ya. Gen Z, Gen Y itu ya udah lebih lumayan. Nah, tapi di Gen Z ini itu yang ada perbedaannya, di mana ada beberapa dari anak-anak yang dilahirkan oleh baby boomers ya. Baby boomers itu melahirkan anak-anak yang dimulai dari, ya ada yang Gen X, ada Gen Y, dan ada Gen Z juga, atau anak-anak dari yang Gen X ya. Itu karena kerasnya kehidupan ya, 1946 sampai 1960, itu merasa anak-anak itu tidak perlu hidup yang keras, jadi ada era mulai hidup manja. Bayangkan kalau lahir-lahir bayi tahun 1946 sampai 1960 itu enggak ada. Karena apa? Mereka hidup di lingkungan yang cukup keras, sehingga mereka harus harus cukup keras baru bisa survive. Tapi kalau enggak keras, maka dia tidak bisa survive ya. Nah, dari situ dia ingin anak-anaknya atau generasi berikutnya lebih enak, lebih nyaman. Ya, kalau bahkan istilah saya itu ada beberapa baby boomers itu yang balas dendam ya.
Jadi hidupnya itu diserba kenikmatan yang akhirnya berujung untuk tidak mendidik anak-anaknya dan memanjakan anaknya dengan segala fasilitas kemewahan dan kemudahan yang dia peroleh hasil dia kerja keras, anaknya dimanja. Ya. Nah, puncaknya itu adalah lahir-lahir generasi yang alfa. Saya kemarin ketemu generasi-generasi alfa ya, yang awal-awal ya atau Gen Z akhir itu yang ketika dia bekerja itu handphonenya iPhone 13 ya, tapi dia suruh nyapu sama nyuci piring aja nggak bisa, bayangkan. Nyapu nyuci piring nggak bisa. Saking hidupnya itu terlalu nyaman dan difasilitasi sama orang tuanya. Ya, jadi dia baru belajar nyapu dan cuci piring pertama kali itu di tempat kerja, bayangkan. Ya, di situ. Belum nanti dari sisi karena tidak capable melakukan aktivitas-aktivitas yang non rebahan ya, karena kita sering dengar juga ada namanya kaum rebahan. Nah, itu makin lagi bikin generasi-generasi yang ada itu tidak handal sama sekali ya. Lain halnya yang anak-anak yang lahir di kampung, yang lahir di desa, yang masih dengan natural ya berkembang itu masih jauh lebih baik ya. Maka beberapa tenaga itu sekarang kita itu lebih handal tenaga-tenaga yang berasal dari kampung dan di desa dibandingkan dari kota-kota besar ya. Ini. Nah, VUCA ya itu adalah zaman di mana serba tidak pasti karena akibat dari balas dendam, ingin nyamannya dan ingin enaknya hidup, menikmati hidup yang dimana generasi berikutnya itu diajarkan hanya untuk menikmati kehidupan saja, tidak diajari struggle-nya, tidak diajari fight-nya, ya tidak diajari ngirit juga tidak ya, bahkan dimanja full ya, yang akhirnya berorientasi menjadi generasi hedonisme, yang berorientasi jadi generasi hanya uang kalau habis bukan kerja, tapi uang kalau habis ngambil di ATM. Ya. Jadi mereka tahunya ngambil di ATM. Ya. Kerja ambil uang di ATM. Ya di situ. Tidak mempelajari proses-proses yang lainnya saja. Ya. Nah, makin ke depannya itu kalau orientasinya hanya uang, uang, uang dan harta saja, maka membuat pandangan itu jadi blur, tidak jelas, tidak fokus. Karena uang itu sebenarnya tidak bisa jadi patokan untuk tujuan. Ya, mau kemana? Ditanyanya, saya mau uang gitu kan nggak jelas di situ. Mau kerja seperti apa yang menghasilkan banyak uang itu juga nggak jelas di situ. Bahkan banyak orang yang sering ketemu saya mau bisnis apa nggak tahu. Ya bayangkan, nggak tahu mau bisnis apa nggak tahu. Karena apa? Yang ditarget hidupnya hanya uang. Ya bisnisnya hanya untuk uang gitu, itu sangat-sangat tidak jelas ya. Di beberapa pelatihan di coach dan di mentor itu memang diajarkan pertama kali adalah untuk menentukan arah tujuan yang lebih jelas, untuk arah uh, visi yang lebih jelas dalam berbisnis, karena kalau itu tidak ketemu maka yang terjadi adalah blur ya, tujuan hanya uang itu blur dan tidak memahami bahwa uang itu hanyalah sebuah nilai saja tapi bukan tujuan yang sebenarnya ya. Nah ini makin dunia makin nggak jelas karena nggak, apa yang diarahkan hanya uang dan matanya tertutupi hanya dengan uang saja dan uang terus. Nah jadi tidak bisa menentukan apa yang ingin diperjuangkan, apa yang ingin dicapai gitu ya. Pokoknya uang gitu. Nah, kita butuh sesuatu hal yang menambah ilmu kita sehingga kita bisa makin jelas apa yang kita inginkan. Ya, jauh lebih lebih baik kalau misalkan saya ingin rumah ya. Nah, tapi lagi-lagi kita berada di VUCA ya, zaman-zaman yang tidak uncertainty ya di situ.
U-nya itu variable, terus ya sering berubah sama sekali, ya itu VUCA. Ya, di situ sering terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Nah, bahkan yang terakhir itu generasi yang sekarang, karena banyaknya apartemen dan mudahnya tinggal di apartemen, itu ada generasi yang tidak perlu punya banyak peralatan dan sandangan ya atau pakaian, sehingga lebih mudah untuk mobil dan tempat tinggalnya itu pindah-pindah, sehingga tidak perlu namanya rumah. Ya, bahkan mereka nggak merasa perlu punya rumah. Kendaraan juga ke depannya itu mereka merasa nggak pernah perlu punya kendaraan juga, karena bisa dengan ojol, ya, dengan kendaraan-kendaraan online itu juga bisa. Ya, jadi hanya yang penting punya uang. Ya, maka hari ini banyak banget yang terus kemudian belajar TikTok tujuannya hanya uang, uang gitu di situ. Nah, yang terjadi berikutnya itu banyak generasi yang setelah punya banyak uang, uangnya disetorkan ke rumah sakit. Ya, karena mereka tidak memperhatikan hal-hal yang lain di luar dirinya selain uang. Ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa yang menjadi tujuan yang cukup jelas, maka kita harus ulang-ulang tujuannya, tetapkan tujuannya, breakdown tujuannya, temukan paham tujuannya dan alasan tujuannya. Ya. Salah satunya saya bergabung dengan beberapa perusahaan yang ada. Itu jika ada cukup kejelasan dari perusahaannya. Kalau tidak ada cukup kejelasannya, berarti visinya tidak jelas, tidak clear. Maka nanti biasanya ya, saya sudah pernah menemui satu perusahaan ya, ya mohon maaf ya, pengusaha tambahi H, penguasa ya, penguasa hahaha gitu ya. Kenapa? Yang tadinya itu pengusaha jadi penguasa ya. Ada itu teman saya ya. Jadi dia hanya nyari uang, uang, dan sekarang itu eranya ya cala caling cepat itu jadi pengusaha, penguasa ya. Penguasa itu yang diem aja tanda tangan dapat uang ya. Itu seperti itu. Jadi ada teman saya yang dulu punya usaha yang cukup besar, itu sekarang hanya menjadi pejabat saja gitu. Duduk manis tanda tangan dapat uang gitu ya. Nah, ini yang makin nggak jelas ya di situ. Maka kita harus ya yang cukup jelas. Misalkan kita ingin menyelesaikan permasalahan air ya. Kita ingin menyelesaikan masalah kesehatan. Kita ingin menyelesaikan masalah makan yang sehat gitu ya. Kalau di situ ada nilai-nilai, maka tidak akan mengalami kesulitan ya. Salah satunya teman saya yang ada di Jogja ini, dia itu tidak mau terlalu ngikutin tren dengan kuliner-kuliner yang ada, karena tren kuliner yang ada itu ya mau nggak mau nanti hanya buka usaha 3-4 tahun ya, karena tujuannya hanya uang, nanti berujung apa? Tutup. Ada tren lagi, buka lagi dengan brand yang lain ya, tutup lagi. Saya ngeliat gitu beberapa tempat yang lama, setelah saya searching Google-nya, terus kemudian saya cari-cari data di detik ya. Jadi udah banyak buka tempat 30, 40, 50, 60 tempat di Indonesia. Kalau mereka tujuannya hanya uang, maka tidak lama 3 tahun 4 tahun kemudian dia ganti brand, ganti produk hanya untuk mengikuti tren, dia viral lagi ya. Padahal tempatnya masih sama, seolah-olah sudah ganti pemilik, seolah-olah sudah jadi brand. Nah, hanya tujuannya uang saja. Ya. Itu terjadi. Saya sempat wah ini cara mainnya emang seperti ini. Capek sebetulnya kalau seperti itu. Dan akhirnya ya hanya uang saja yang didapat, dan kalau mereka tahu pada akhirnya uangnya dikemanain tadi, ya tidak memperhatikan yang lain, di rumah sakit lagi. Gitu. Ya berujung ke sakit ya di situ. Karena hanya tujuannya hanya uang saja, tidak menilai nilai-nilai value yang ada di dalam dirinya, di dalam perusahaannya itu tidak dikembangkan. Hanya ngejar uang, uang dan uang saja. Ya. Nah, beda sama halnya kalau seseorang itu menginstal di dalam dirinya Muslim, ya,
paham cara kerja rezeki dari Allah, Islam itu jelas alas pembangannya ya. Bahkan misalkan ya tourism ya, pasar tourism Indonesia ya. Itu sebetulnya mengikuti selera kuliner, mengikuti Instagramable, nggak ada habisnya. Terus terang nggak ada habisnya. Tapi kalau Islam ya yang dijadikan arah perkembangannya itu jelas ya. Karena pasar yang tidak jelas itu pasar yang non muslim ya. Pernah saya bahas itu ya beberapa kali, itu contoh fashion ya. Fashionnya makin nggak jelas. Fashion sobek-sobek ya itu laku ya. Bahkan kemarin saya tuh apa namanya bikin jin ya, itu sama penjahitnya ditawari mau di model yang kekinian anak-anak sekarang nggak Pak, dibuat semi sobek-sobek gitu tapi belum sobek gitu. Nah, kain bagus-bagus malah disobek-sobek untuk diminta ya sama penjahitnya untuk disobek-sobek gitu ya. Karena ada seorang tren ya fashion terkenal gitu yang dia bikin baju model sobek-sobek semi gitu ya. Bahkan adik sepupu saya yang non muslim itu pernah bikin baju kemeja itu belakang apa ya, punggungnya itu di lubang kotak gitu ya, sengaja di lubang kotak gitu, terus kemudian dia pakai jas ya emang, nah katanya biar silir gitu. Jadi piye ini modelnya tambah gak jelas, gak karu-karuan ya. Nah justru Indonesia itu menjadi pusat perkembangan fashion muslim ya. Kita bisa ekspor kemana-mana ya. Ada teman saya tuh sajadah ya, jualan sajadah itu bisa sampai Amerika ya dari Indonesia. Dan nilai-nilai Islam itu yang membuat barang kita itu jadi value-nya tidak tidak kunjung akhir ya. Menampilkan value Islam dalam bisnis kita itu value-nya tidak kunjung akhir dan bahkan terus berkembang ya. Bebas sesuai dengan Allah itu yang dicari ya. Bahkan beberapa orang itu, orang-orang non muslim itu mencari halal jadi standar makanan mereka ya, karena yang halal itu lebih jelas dibanding yang sehat ya. Contohnya itu di Amerika hari ini sampai eh, tahun 2010 yang saya temuin di video yang ada itu, standar kesehatan Amerika itu masih dikendalikan sama kapitalisme ya, masih dikembangkan sama kapitalisme di situ ya, masih dikembangkan sama kapitalisme. Sehingga apa? Yang berkembang itu masih industri gula dan industri karbohidrat. Padahal dokter-dokter dan tenaga medis di sana ya itu sudah berkolaborasi untuk menyembuhkan penyakit gula darah yang di sana dan obesitas ya di sana. Ya, jangan terbuai sama film ya. Kalau di film itu kata kakak saya sepupu yang pernah tinggal di Amerika itu, kalau film tuh ketika syuting itu ada namanya casting, yang di casting itu emang yang berat badannya ideal semua. Tapi yang sebagian besar itu kemarin angka dari film dokumenter tadi itu 75% penduduk Amerika itu adalah obesitas. 75%, bayangkan. Ya, itu cukup banyak. Jadi dari 10 kira-kira ya 7,5 orang itu obesitas ya. Tapi itu tetap standarnya yang barang-barang yang diinginkan oleh manusia yang bisa nguntung banyak dan bisa disimpan dalam jangka panjang itu adalah yang sifatnya karbohidrat dan gula ya, karbo and sugar ya. Maka industri itu yang menopang pemerintahan Amerika sehingga standar kesehatannya tidak bisa dirubah, tetap karbohidrat dan gula, bayangkan. Padahal sudah menjadi banyak korban ya, mulai dari diabetes sampai yang lainnya, bahkan kanker di situ dari sana. Medis-medis di Amerika sudah mulai fight ya di situ, menampilkan solusi-solusi. Nah, lagi-lagi kalau non muslim maka value-nya nggak jelas, value-nya selalu berubah-ubah dan susah diikutin ya. Buktinya apa? Nah, ini market share ya worldwide ya yang ada di sini ya. Bentar. Ini dari tahun 2012 saya ngikutin.
Itu pertama kali awal-awal halal fest ya yang ada atau Muslim fest yang ada di Amerika, bayangkan. Ya, itu nilainya paling jelas pertumbuhannya dari tahun ke tahun dibandingkan pasar non Muslim. Itu makin nggak jelas trennya, makin bias dan trennya makin mengembang menyamping dan makin beragam. Tapi justru yang Muslim itu yang makin jelas value-nya dan makin jelas nilai-nilainya. Ya, ini nilainya 2,8 billion ya market ya di tahun 2025 worldwide dunia ya billion ya bukan million tapi billion ya dolar 2,8 ya miliar dolar ya nilainya seperti itu ya di berdasarkan dari 73 negara bayangkan nilainya 2,8 miliar dolar ya kalikan 10.000 itu berarti berapa 280 triliun nilainya itu pasar muslim karena apa pasar yang paling jelas perkembangannya secara dunia worldwide bayangkan ya maka kita harus lebih pede lagi di situ. Nah ini US ya pasar di Amerika saja halal food ya itu perkembangannya ya tahun 2023 ini kira-kira ya 20 miliar dolar itu di Amerika saja ya di situ dan itu bisa dilihat ya perkembangannya seperti apa di situ. Nah ini namanya eh, perkembangannya tetap paling didominasi oleh daging ya terus kemudian eh, susu ya dan produk-produk dari susu ya itu yang eh, dilakukan riset ya halal food market ya di Amerika ya. Nah, kemudian ini di market opportunity ya di sini dianalisis ya juga untuk yang ini di global ya. Islamic ini makin luar biasa ya. Nih. Al Islam Food ya, terus kemudian ada KL Food ya di situ. Nah, ini yang menguasai ya. Makin banyak di sana dari halal food ya. Global halal food market ya. Nih. Terus berkembang. Ya, ini tadi yang lokal ini yang global. Bahkan di perusahaan-perusahaan setelah Nestle itu mau nggak mau juga ngikuti perkembangan yaitu halal food ya di situ. Ya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk jadi bahan diskusi ya di situ. Nanti bisa eh, apa ya? Mungkin praktek langsung, lihat langsung mungkin bagi teman-teman mungkin apakah sudah pernah berinteraksi dengan beberapa artificial intelligence ya di situ bagaimana menggunakannya untuk bisnis ya sudahkah teman-teman menggunakannya gitu saya ingin tahu juga ya ini dari teman-teman yang ada di sini semuanya apakah mudah berinteraksi dengan artificial intelligence untuk dalam berdagang ya di situ itu mungkin saya kembalikan ke moderator untuk nanti dikembangkan ke arah manakah diskusi kita gitu biar lebih menarik dari kebutuhan yang ada yang disampaikan oleh teman-teman nanti gitu. Iya, baik. Luar biasa sekali ini materi yang menjadi pemantik untuk Bapak Ibu sekalian bisa langsung menanyakan bagaimana sih permasalahan yang dihadapi atau memang ingin mendapatkan solusi apa ketika berbisnis. Silahkan bisa langsung bertanya ataupun melalui kolom chat.
Baik, ada pertanyaan? Yes, ya, silakan. Silakan kepada Bapak, Ibu, saudara, kakak yang ingin bertanya, boleh langsung menghidupkan mic-nya dan bertanya mengenai materi Vukapreneur ataupun masalah-masalah bisnis yang sedang dihadapi ataupun bisa juga mengenai ilmu-ilmu yang ingin atau curious sekali belum mendapat solusinya. Nah, silakan kepada Bapak Ibu bisa langsung menanyakan ataupun bisa bertanya lewat kolom chat. Mungkin sembari menunggu, Ustaz, Ya, siap. kita bisa saling sapa lagi ya di kolom chat ya. Asalnya dari mana boleh sebutkan namanya, terus dari kota mana agar kita saling mengenal. Karena pebisnis tuh harus ini ya, Ustaz, banyak relasi, banyak mengenal. Nah, bukan Ya, begitu, Ustaz? betul sekali. Ya, maka jangan malu-malu, ada wadah dan ada timingnya sekarang, saatnya untuk Bapak Ibu sekalian dan teman-teman bisa menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Nah, Ya. Nah, ini saya nge-share screen lagi ya. Ini salah satunya contohnya misalkan bisnis apa yang baru rame di digital tahun 2023 atau sebutkan 10 bisnis apa yang baru rame di digital tahun 2023. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kita itu sudah berada di era memang bisa langsung ngambil kesimpulan itu lewat artificial intelligence. Ini saya menggunakan contohnya salah satunya BART ya. Nah, itu ada e-commerce, ada jasa desain, ya ada konten kreator ya di situ. Terus kemudian jasa digital marketing ya, jasa konsultasi online ya. Ada jasa joki games ya. Ya, saya ada beberapa teman juga yang di sana. Ada yang bisnis dropshipper ya, bahkan yang paling baru itu afiliator TikTok ya di situ, jasa reseller ya, jasa virtual assistant ya, jasa influencer juga. Ada beberapa teman itu yang main di sana juga gitu. Nah, itu yang digital gitu. Nah, mungkin bisa dicontohkan apa ya bisnis teman, nanti saya bisa tunjukkan bagaimana kita menggunakan artificial intelligence ini, dan ini yang uh, memengaruhi kenapa ada teman-teman itu yang apa namanya bisa lebih cepat lagi berkembang ya dibandingkan yang enggak, ataupun punya kompetitor kok tiba-tiba dia lari kayak gitu ya di sini. Nah, ini salah satu contoh ya, saya menangani sebuah perusahaan susu kambing juga. Itu pengen tahu ya nama-nama coach yang minum susu kambing gitu misalkan di situ. Ya. Nah, ternyata tidak punya nama itu. Ya. Jadi kadang-kadang tidak semua juga ada di dunia ini. Tapi kalau misalkan cara ngiklan kopi susu kambing itu mungkin akan ada ya. Tolong buatkan materi iklan untuk susu kambing. Ya, bahkan ini bisa dikasih angkanya. 10 ide ya. Kekinian 2023. Nah, ini eranya kita memang akan berkembang dan berpikir lebih cepat berdasarkan ini. Walaupun tidak 100% benar ya, tapi ini kita bisa apa namanya membuat ide-ide awal bahan diskusi ya di sini. Nah, ini.
Ya, itu ada giveaway gitu di situ. Ya, ada program-program media sosial ya di sini. Nah, ini. Jadi bisa tanya apa aja gitu di sosial media. Bahkan kalau yang di Midjourney itu bisa langsung membuatkan gambar yang kita inginkan itu hanya dengan ngetik saja di situ. Ya. Nah, mungkin ada bisa perkenalan dulu, ada beberapa dari yang teman-teman yang online di sini ya, sehingga Iya. kita bisa mengetahui bisnisnya apa, sehingga kita bisa bahas contoh ya, Mm. contoh maunya ke arah mana bidangnya, apakah fashion, apakah kuliner gitu. Ada yang tanya nih di grup ya. Iya, benar, Tat. Jadi Ada dari pertanyaan ya Nusina, kalau boleh nanti eh, saudara boleh. jelas dari kota mana, saya silakan nanti sebutkan dan punya bisnis apa, misalkan punya bisnis. Dan ini pertanyaannya kok, izin tanya, Ya, apa saja tips untuk menghindari kecanduan gadget? Padahal maksud kita melatih anak berbisnis, misalnya membuat konten Islami melalui YouTube atau TikTok. Tapi efek sampingnya malah susah membagi waktu, bahkan cenderung malas dan lalai. Berbeda sekali ketika buat konten yang super semangat. Begitu. ya. Eh, balik dari tujuan yang ingin dicapai gitu ya. Saya ini ketemu dengan teman-teman yang dibangun itu pertama kali itu bukan dari apa namanya, bukan dari langsung ke action bisnisnya langsung ke sana, bukan, tapi dibangun dari nilai-nilai yang ada di dalam dirinya dulu ya. Jadi kenapa manusia harus bekerja itu harus dipahamkan dulu ya, diajak diskusi ke sana dulu. Kenapa harus nafkah, wajib atau tidak di situ. Nah, sehingga ada motivasi lebih di situ yang memang tujuannya makin jelas, bukan hanya uang saja, bukan hanya buat konten saja gitu loh. Karena konten ini nanti bisa berkembang sesuai dengan Perkembangan yang ada, ya, gitu. Jadi kalau dimulai dari membuat konten, ada nilai-nilai syariah yang ada di dalamnya ditanamkan di sana, gitu. Terus kemudian ada nilai-nilai edukasi yang ada ditanamkan di sana, di situ, ya. Jadi mungkin bisa juga diajak berkunjung ke perusahaan-perusahaan teman-teman yang memang uh, sudah berbentuk perusahaan yang di mana ada jam namanya jam kerja, ada namanya jam pulang, ada jam konten, ada jam sholat ya di situ, sehingga nanti makin bisa terarah dan teratur ya. Karena kalau dia itu hanya di training di teknis, hal-hal teknis tadi itu, maka ya akan tercipta hal-hal teknis saja. Tapi kalau dipahamkan yang akan diperjuangkan dalam bisnis tadi itu apa, maka akan beda di situ ya. Ini misalkan ada contoh ya, ini Nata dari Bogor ya, bisnis frozen food dan es krim ya, bagaimana peluang dan strategi bisnis online-nya. Nah, ini kita bisa tadi ya, kita cek di sini. Ketik aja, bisa banget gitu loh, ide untuk mengonline-kan bisnis frozen food 2023 ditambahkan. Ini saya juga belum tahu, belum pernah ketik seperti ini soalnya. Nanti kan ada ide-idenya macam-macamnya. Nah, tetap pertama kali itu harus punya namanya website sebagai tempat utamanya di sana. Ya, walaupun ini bedanya kalau orang tadi itu belajar benar-benar bisnis online, sama orang itu hanya ngikutin perkembangan zaman, maka dia akan terjebak di TikTok saja atau di Instagram saja. Dia hanya Instagram saja sudah cukup menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta, tapi dia nggak punya Instagram. Nah, mereka tidak mengalami seperti halnya teman-teman perusahaan besar yang zamannya dulu jadul banget,
tahun 2000 berapa ya? 2011, 2010, 2009 itu yang masih ada zamannya namanya multiply kalau tahu. Tapi kalau mungkin yang belum begitu familiar dengan multiply karena memang dulu kan tidak dipakai untuk jualan ya orang itu online, ya mungkin sejenis Friendster ya. Mbahaya sosial media itu kan Friendster. Kalau yang tahu ya. Kalau yang tahu dan punya berarti ya tahu ketahuan umurnya, usianya berapa. Nah, sebelum Facebook itu ada namanya multiply. Bahkan ketika Facebook meniru multiply habis-habisan, itu multiply menggugat berulang kali. Ya. Nah, harus nunggu multiply itu tutup, baru beberapa ide dari multiply itu bisa dimunculkan lebih baik oleh Facebook. Ya. Bahkan Facebook ini sekarang mulai menurut beberapa teman ya, walaupun ini masih ada ya, ini dalam tanda petik ya, mohon maaf ya, tapi memang seperti itu, nunggu baby boomersnya sama Gen X-nya itu almarhum semua atau habis ya. Nah, kalau sudah habis maka Facebook nggak ada, karena nggak ada namanya Gen Gen Y, Gen Alpha, Gen Beta itu menginstal Facebook di nggak ada. Ada itu bukan, bahkan beberapa tidak menginstal WhatsApp ya. Mereka menginstal WhatsApp itu karena dipakai di dunia bisnis ya dan untuk order ya. Bahkan kalau yang mereka sudah masuk di dunia marketplace ya, itu hanya menginstal line, tidak menginstal WhatsApp juga enggak. Itu salah satu contoh. Nah, maka kalau ada perubahan pergeseran tadi di sosial media platform, maka tidak ada yang lebih langgeng dan lama, itu adalah sebetulnya website kita. Yang jadi rumah dari bisnis online itu adalah website. Bukan Instagram, bukan TikTok, bukan WhatsApp. Mohon maaf. WhatsApp pun nanti bisa jadi ke depannya itu ada pengganti WhatsApp, walaupun mungkin jangkanya masih lebih panjang dan lebih lama ya. Ya. Ya, kalau ini TikTok terus bisa mengikuti perkembangan zaman, itu nanti trennya ke depannya emang ya sosial media marketplace gitu loh. Ya. Yang ada itu harusnya itu kalau menurut saya pandangannya ya, sosial media marketplace itu harusnya punya pemerintah, bukan punya swasta, karena itu fasilitas umum harusnya. Tempat orang berinteraksi kan fasum harusnya. Tempat orang berjualan pasar ya. Pasar itu kan harusnya dari dulu ya asalnya kan memang itu dikelola oleh pemerintah harusnya ya, bukan dikelola oleh swasta harusnya gitu ya. Jadi itu akan jadi masalah terus, padahal itu kebutuhan, seperti halnya dulu war habis-habisan ya, ojol dilarang masuk ke stasiun dan bandara, tapi sekarang malah bannernya di dalam ya, bisa masuk ke dalam ya. Ini tinggal masalah waktu dan zaman aja, nanti masyarakat akan menerima sosial media marketplace ya gitu. Termasuk masalah ojol ya. Ini kan masalah bisnis juga ya. Wah, dengan mudahnya orang itu bisa delivery service ya. Dengan mudahnya beberapa ojol bekerja sama dengan pemerintah itu bisa menggratiskan ongkos kirim di Jogja itu sekarang ini banyak kan masih gratis ya. Program dari Covid dan itu masih reliable ya. Karena kalau dia itu bisa sampai 100 sampai 1000 ya, itu sangat-sangat murah sekali sebenarnya, bahkan bisa nilainya itu hanya 3.000 saja. Nah, kalau itu disubsidi pemerintah untuk ongkirnya masih sangat-sangat murah sekali. Satu kali pengiriman itu 3.000 ya. Nah, maka mau nggak mau itu website tuh harus digarap yang serius ya untuk pengembangannya. Walaupun hanya kalau istilah sekarang itu landing page ya. Nah, yang nggak bisa ngikutin kata-kata saya memang harus belajar ya istilah-istilah landing page apa ini gitu. Nah, kalau yang bisa ngikutin ya alhamdulillah di situ ya. Nah, kemudian SEO ya, walaupun itu udah kayak kesannya usang ya, tapi itulah yang menjadi dasar sekarang ya, tetap SEO. Walaupun tetap ya beberapa orang kalau itu transaksinya masih di bawah 10.000 itu kalau nggak pakai platform itu masih bisa. Tapi kalau sudah mulai 1.000 tidak pakai platform itu pelayanannya sangat susah. Ya, maka sosial media marketplace itu bisa jadi solusi. Ya, walaupun harapannya ke depannya orang itu tidak belanja lagi lewat sosial media marketplace ya, tidak lewat TikTok lagi, harapannya bisa langsung lewat kita. Nah, tentu pemilik sosial media marketplace atau TikTok tadi nggak mau itu terjadi, maka beberapa data dari pelanggannya itu di-encrypt
Nah, tentu kita harus punya caranya berinteraksi dengan konsumen langsung tanpa melalui TikTok seperti apa. Nah, maka website ini jadi penting. Ya beberapa orang termasuk saya itu termasuk yang kalau bisa beli tanpa platform, saya lebih cenderung beli langsung via WhatsApp atau mencari websitenya. Ya, biar tidak mengurangi biaya iklannya mereka gitu menurut saya gitu. Ya. Tapi kalau ya namanya manusia ya ada diskon 50, 60 free ongkir ya. Wah, ya sudah gitu loh ya. Mending saya transfer saja uangnya terus barangnya dikirim karena kalau lewat marketplace yang emang sudah kredibel itu bisa sangat membantu untuk tingkat kepercayaan yang ada di situ. Ya. Nah, mau nggak mau kalau online harus punya website. Nah, tadi itu punya website belum ya, Bu Nata ya tadi ya Iya, di Bu situ. Nata. Ini ada beberapa pertanyaan juga Iya, nih ya kelihatannya. ada beberapa pertanyaan, Sat. Tapi sebelum itu mungkin kita Ya, sapa dulu oh, ya. silakan. Ya, Yang silakan. beberapa sudah ingin kenalan, karena kalau pebisnis itu memang harusnya kenalan ya, banyak kenalan. Iya, betul. Biar bisa saya kasih contohnya lebih enak juga. Ya, ini ada tadi pertanyaan pertama sudah terjawab ya, Mas Ibnu Sina. Semoga terbantu ya. Eh, dari Sukamara, Kalimantan Tengah. Ya, kemudian Hmm. tadi Nata dari Bogor, semoga terjawab ya dan terbantu. Juga kemudian ada dari Palembang yang bernama Rumiza ya. Assalamualaikum Palembang ya. Terus kemudian ada dari Ibu Siti Nur Hasanah punya corners atau marnikas daerah dari Boyolali. Kemudian ada Mas Pardinal dari Parung Panjang Bogor. Ya, oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, insya Allah. Lalu pertanyaan yang ketiga ada dari Konsa Surabaya. Ya, kebetulan sampai saat ini saya punya usaha kosmetik. Dengan perjanjian dulu saya boleh menggantikan nama produk. Nah, untuk memikat pembeli, BPOM berpengaruh di dalamnya. Kalau saya pakai BPOM merek asli, maka akan ditahu merek aslinya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk meningkatkan penjualan saya? Begitu, Seth. Ya, dari banyak kosmetik itu eh, kita bahas Wardah ya. Kenapa Wardah itu bisa terus berkembang dan luar biasa? Karena tadi menginstal nilai Islam dalam bisnisnya itu. Ya. Maka adakah nilai-nilai Islam yang belum dibahas yang bisa gitu loh ya. Misalkan kosmetik spesial dari istri untuk tampil cantik maksimal di depan suami. Nah, gitu loh. Konsennya hanya itu misalkan. Belum ada kan gitu loh. Ya. Kosmetik yang praktis yang bisa digunakan oleh istri ya, kilat ya, untuk bisa tampil cantik dan maksimal di depan suami dalam hitungan detik loh, misalkan gitu. Ya. Jadi kita bisa menggali nilai-nilai Islam di situ yang bisa terus dikembangkan ya untuk masuk di dalam produk kita yang orang itu nggak bisa mengikuti perkembangannya gitu loh ya dan agak agak susah kalau nggak orang muslim nggak paham dengan istilah tadi ya kalau dia nggak belajar Islam juga nggak ngerti dengan istilah tadi yang saya sebutkan tadi di situ tapi itu pasar yang setia dan orang menjaga ya bagaimana para wanita tadi itu tidak tabaruj di depannya di depan orang lain yang bukan mahramnya. Nah, ada salah satu produk yang jenisnya kategorinya itu adalah kosmetik, yaitu adalah uh, menjaga kelembapan wajah. Itu punya teman saya itu viral, bahkan yang produsennya, nah ini kelemahan dari UMKM, itu kemampuan produksinya berhenti. 4 bulan, nggak sanggup melayani karena barangnya mungkin dimaklon sana sehingga dia kehabisan dipesan lagi nggak bisa. Itu pelembab wajah. Bisa dipakai oleh pria dan wanita biar wajah itu tidak mudah kering di situ ya. Kena matahari terus, kena debu terus biar nggak kering disemprot ya wajahnya biar lembab ya. Itu kategori kosmetik yang masih
diizinkan secara Islam. Nah, itu bisa kita jual banyak hal nilai-nilai dari keislaman ya, dan orang akhirnya make itu ada efek ya di wajahnya, nggak kering, nggak berminyak, nggak apa ya, nggak kaku, lebih kenyal gitu. Nah, itu nilai-nilai kosmetik yang masih sesuai dengan Islam, maka ya para ibu-ibu, para ahwat ya itu akan membeli kosmetik tadi karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat gitu. Jadi lebih cepat itu. Karena orang hijrah itu kan juga sekarang mulai belajar nih apa itu kosmetik gitu ya. Maka kita harus nyari nilai Islam apa yang bisa dipakai, yang bisa masuk ke sana gitu. Ya, itu salah satu contoh saja ya tadi. Seperti itu. Ya. Insya Allah terjawab ya pertanyaannya Ibu Konsa dari Surabaya mengenai kosmetik. Lalu pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Herdianti. Mohon diterangkan lebih lanjut. Bisakah kami diajari cara membuat iklan menggunakan AI dengan gambar atau video? Jika ada, seperti yang disebutkan tadi, misal dengan Midjourney atau aplikasi lain, atau cara menyatukan AI dengan Canva. Ya, bentar coba saya siapin ya sambil coba dibacain satu apa namanya pertanyaan lagi sambil saya siapin yang tadi itu untuk saya demokan ya Oke. dulu. Baik, pertanyaan selanjutnya ada Ibu Dewi dari Bandar Lampung, yakni punya bisnis kuliner. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana caranya agar tetap bisa bersaing di era digital ini sementara kita gaptek? Gitu. Ya, yang itu tadi ya lebih mudah bisa saya jawab dulu ya. Mau nggak mau saya sendiri aja itu kerjasama dengan yang muda-muda ya. Itu akan lebih cepat eksplorasinya. Begitu dikasih ya, itu akan lebih cepat berkembangnya ya. Nah, di kitanya apa? Nah, di kitanya itu bisa ke arah yang pengalamannya, jam terbangnya, nilai-nilai yang klasiknya gitu loh. Ya, itu yang menjagainya di sana. Nah, mau nggak mau kita harus bekerja dengan anak-anak muda yang lebih cepat mudah mencari sesuatu hal yang ada di online ya. Mungkin disuruh install TikTok langsung bisa pakai gitu di situ. Nah, itu bedanya di sana gitu. Jadi bisa pakai itu ya di situ. Ya, insya Allah terjawab ya Ibu Dewi dari Bandar Lampung. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain kah? Masih dengan yang Ini tadi Ustaz, iklannya apa ini? minta Ini dicontohkan. iklannya apa ya? Iklannya manut aja mungkin ya. Berarti tadi pakai yang di atasnya ya. Iklan kosmetik gitu ya misalkan ya. Coba. Ibu, mau nggak? Mau nggak? Mau terbang kenceng nggak? Mau biar jauh nggak? Ayo sini. Satu, dua, tiga. Dah, dah. Ya, kalau di image generator itu ada yang namanya itu adalah prompt. Nah, itu kita harus belajar dulu namanya prompt. Ya, ya ini. Promptnya saya menggunakan untuk ya ini kan ini saya sering ini ya menggunakan ini ya ini tolong. Jadi kalau AI ini pakai bahasa Indonesia sudah bisa ya. Buatkan saya prompt. Bisa dilihat ya di layar ya, prompt untuk membuat gambar
iklan penyegar wajah untuk pria dan wanita yang menarik untuk cuaca tropis, ya misalkan ini. Tolong buatkan saya prompt untuk membuatkan iklan penyegar wajah untuk pria dan wanita yang menarik untuk cuaca tropis. Nah itu udah keluar promptnya nih. Gambarkan sebuah iklan ya yang seperti ini di copy aja coba dulu ya. Coba nih. Ini saya juga baru pakai yang ini. Ntar. Ya. Saya belum tentu tahu hasilnya juga ya ini. Kita sama-sama belajar. Soalnya sekarang kalau ada fasilitas yang tadi itu ya, image generator namanya di situ, itu kalau bagus itu bisa jadi minggu depan sudah langsung jadi berbayar ya. Midjourney itu tadi 2 minggu yang lalu saya masih dapat fasilitas gratis ya, tapi sekarang nggak ada, semuanya berbayar semua. Ya, terus minggu yang lalu Leonardo itu gratis, tapi sekarang juga udah berbayar. Nah, ini saya coba mencari free image generator ya AI. Ya, coba ini ya. Ini kita masukkan promnya ke sana gitu. Itu keluar image-nya. Nah, tapi ya gini kadang-kadang nggak valid banget kalau yang masih belum ketemu rumusnya ya. Ini mohon maaf ya ada auratnya. Ya. Nah ini kalau terkait dengan image itu kadang-kadang memang nggak mudah di situ. Dan kalau mau paling enak ya pakainya Midjourney emang. Ya. Cuman Midjourney sekarang tidak ada yang gratis, sudah full berbayar di sini. Ya. Nah ini Midjourney. Ini teman saya yang ada tinggalnya rumahnya di depan saya itu pakai Midjourney itu dia biasanya ngerjain iklan untuk tiket pesawat yang ada di Eropa. Dia pegang beberapa maskapai penerbangan. Ya, brosur untuk iklan tiket pesawat ya. Nah, itu sekarang dia bisa ngerjain lebih dari satu proyek. Tadinya cuma satu proyek. Nah, pakai Midjourney itu bisa pakai 4 ya di sini ya. Mungkin kita bisa cari rekam jejaknya ya. Coba saya bisa kasih ininya dulu bentar. Nah, ini kita lihat di sama-sama di YouTube ya, ini di sini. Nah, itu contoh-contoh gambar logo yang didesain pakai Midjourney ya di situ. Itu ngetik kata-kata fried chicken itu hasilnya kayak gini. Nah, bisa diambil dari salah satu ya untuk nanti diedit di situ. Nah, maka kalau AI itu kalau sekarang tidak bisa langsung menghasilkan hasil akhir, tapi bisa ngasih ide.
ya bentuknya mau seperti apa. Nah, itu kan ada beberapa ide logo di situ. Itu dengan promnya tadi fried chicken gitu ya, promnya gitu loh. Nah, kalau mau apa namanya ini belajar from AI Mid Journey. Nah, ini. Nah, ini contohnya nih lagi. Ini gambar kebanyakan adalah original buatan AI ya. Jadi bukan ngeset atau nyari yang ada gitu, bukan ya di sini. Ya, bisa dilihat ya ini. Jadi kata kuncinya itu belajar from AI Mid Journey. Ini nanti banyak. Nah, ini maaf ini ya. Ya. Kalau ini mungkin teks aja mungkin ya, bisa lebih enak ya. Bentar, saya carikan yang teks. Cuman ya emang karena hasilnya dari online dan AI ya di situ bisa sangat-sangat tidak sesuai dengan syariah, kita harus mencari dan memilah sendiri ya di situ. Ini mana? Ini. Ya. Ini ada beberapa contoh ya di sini. Nah, ini prom nanti. Nah, itu gambar-gambar yang semua ada itu dihasilkan sama AI semua itu di situ. Ya. Nih, itu salah satu. Ini bahasa Indonesia bisa ya. Ini tapi kebetulan pakai bahasa Inggris nih. Portrait photo of Asia Old Warrior Chief tribal partner ya, make up blue red profile looking away serious eyes, dipoto dari 55 lensa fotografi hard rim lightning fotografi. Nah, ini contohnya kayak gini. Jadi saya pernah itu foto produk sabun ya yang difoto dengan matahari dari Eropa itu bisa kayak gitu sampai seperti itu dengan kamera lensa DSLR dengan zooming itu bisa seperti itu. Ya. Nih, ini juga sama, ini dibuat sama AI-nya. Foto ini bisa ditulis sini, foto burung gagak ya di pegunungan Merapi gitu misalkan. Itu bisa ditulis pakai bahasa Indonesia bisa ya. Yang suasananya banyak abu-abu dan hitam di situ ya. Unreal dan realistik ya, itu bisa dipakai itu di situ dan National Geographic ya di sini. Ini nggak ada foto ini memang yang digambar yang dibuat oleh AI berdasarkan yang ada di sini ya, gitu. Nah, kalau saran saya ini karena ini makhluk hidup kita harus harus mengkaji lagi ya dari hukum taswirnya nanti di situ. Kalau saya sendiri cenderung ke rumah atau cenderung ke kayak tadi ya gambar yang pertama tadi ada pria surfing itu saya bilang manusia siluet. Nah, gitu itu relatif aman karena bentuknya hanya bayangan saja kan, siluet. Jadi biasanya ditambah gambar misalkan kalau ini kan burung gagak tampil bentuk siluet. Nah, itu biar syariah gitu ya nanti di situ. Ya. Terus ini ini contohnya kayak gini nih. Foto dari krosean ya dengan ada butter ya, food fotografi dengan kamera lensa 50 mm. Ini dari Midjourney bisa nih. Ini nggak ada yang buat fotonya ini yang buat emang AI-nya langsung. Nah, kalau ini boleh nih, foto kayak gini sesuai dengan syariat. Itu. Nah, cuman kadang-kadang yang jadi problem kalau di dalam syariat, nah, apakah
makanan kita itu fotonya sebagus ini atau tidak gitu ya. Tapi kalau hanya untuk iklan aja ya mendekati mungkin ya nggak apa-apa. Tapi kalau cross-an ya kurang lebih ya seperti itu sih bentuknya, nggak ada yang orang bertanya ya di sini. Nah ini kameranya, lensanya apa namanya, fotonya realistik ya di situ. Kalau untuk gambar saya karena penggunaannya belum sering, jadi saya belum pakai, tapi ada beberapa teman mungkin pakai ya di sini. Nah, ini kayak gini contohnya. Misalkan ada foto kita terus dibuat jadi unrealistik itu juga bisa gitu. Ya. Nih. Oh. Ini bisa dirubah fotonya dari seperti ini ya. Facing left. Nah, nih. Ya, tanpa positioning prompt. Nih di sini. Ini belajar namanya prompt. Nanti ada negatif prompt. Ya, di situ. Nah, ini juga ini detail nih. Foto di ruang luaran ayam, sandwich ayam ya yang dipanggang gaya Itali ya dengan mayo, diisi mayo, itu bisa ditulis seperti itu aja bisa, nggak perlu pakai bahasa Inggris ya. Di situ di meja piknik family barbecue ya dengan menggunakan kamera lensa 105 mm dengan cahaya natural dari matahari ya, professional food photography, digitaling Lightroom ya, sub detail ya 8K. Nah, ini pasti file gede banget ini di situ. Ya, ini contohnya. Ini nanti bisa menghasilkan gambar seperti ini. Ya. Nah, emang ini harus digali lagi ya. Kalau seperti ini sih menurut saya masih asalkan kita bisa buat yang sama sesuai boleh ya. Tapi kayak kadang-kadang itu misalkan jualan mie burjo, tapi ya gimana ya, itu harus kita kaji juga ya. Jualan mie untuk warung burjo ya, mie instan gitu, tapi gambarnya di situ ada udangnya, padahal kita pesen tuh nggak ada udangnya misalkan. Ya mungkin perlu diperjelas di menunya gitu ya. Nah, kalau mau pakai udang berapa gitu mungkin ya, dan itu berarti harus ada udangnya harusnya. Kalau kita sebagai orang muslim majang di pintu depan ya, muslim ya, itu nggak boleh bohong ya, harusnya kalau di depan itu ada gambar udangnya ya gitu. Walaupun kadang-kadang bisa sih kita ngomong gambar tidak sesuai dengan menu gitu, tapi itu nggak boleh. Ya, kalau yang teman-teman sudah di syariat ya fotonya ya benar-benar foto makanannya gitu loh di situ. Kecuali memang kita bisa buat seperti itu, atau kita mencari ide untuk tampilan makanan kita bisa. Ya. Jadi bagaimana toh? Oh, cara notonya seperti itu, cara noto tomatnya, cara noto seladanya, cara noto ayam dan rotinya seperti itu. Oh, cara cara fotonya seperti itu. Nah, kalau kita bisa buat seperti ini, kita pajang foto ini nggak masalah. Ya, untuk ide penataan boleh lah, ide penataan foto juga boleh lah. Gitu. Daripada kita mikir kan, gitu. Dan bayar food fotografi mahal loh, sama food stylist kan mahal. Nah, ini bisa pakai food stylist dan foto fotografinya dari AI gitu. Misalkan seperti itu. Ya, namanya prompt. Nanti cari aja. Kata kuncinya itu bisa e-book gratis tentang prompt Midjourney. Nah, itu bisa. Tapi Midjourney tetap bayar ya. Ya. Karena yang hasilnya bagus-bagus sekarang itu berbayar di situ. Mungkin bisa dibahas pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Masih di mute. Oh iya, maaf. Iya, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin bertanya mengenai seputar AI, seputar bisnis yang bisa dihubungkan dengan AI, karena sekarang ini zamannya sudah serba instan dan mudah ya, Koh ya. Ya. Jadi kalau kita tidak belajar mengenai AI, ini akan sayang sekali gitu. Ya. Oh, nggak ada ya, belum ada ya pembahasan yang lain ya. Iya. Mungkin kalau sesuai tadi toh tentang hukumnya tadi ya kan, mengenai kita ingin eh, karena kita bisa pakai AI terus punya bisnis makanan, mau
instan karena kita pakai food stylist dan food fotografer itu kan mahal. Tapi agak berbeda ya tadi ya. Misalkan di makanan kita agak jelek sedikit, yang di AI bagus. Nah, memang pengkajian hukumnya kok ya yang cukup rumit sebenarnya ya. Tapi Ya, benar. kalau hampir sama ya tidak apa ya sebenarnya. Makanya kalau bahkan untuk desainer-desainer ya, itu tidak ada yang pakai 100%. Ini garis bawah ya. Desainer-desainer itu kan punya idealis-idealis, punya nilai-nilai yang diharapkan, itu jadi tidak bisa. Jadi dia akan istilahnya menggambar ulang menggunakan Photoshop atau minimal menggunakan Canva tadi di situ. Kalau yang profesional dia tidak akan full langsung hasil dari Midjourney akan ditampilkan untuk jadi hasilnya, enggak. Dia akan meretouch lagi detail-detailnya beberapa. Tapi karena kadang kan kita itu seringkali ya harus butuh merenung dulu, cari ide dulu. Nah, Midjourney itu sangat-sangat membantu untuk mencari ide. Ya, bahkan ada beberapa teman tuh gini, tolong carikan, ini bisa gini ya, ini buat iklan ya, tadi itu ada video-video ya, ini coba saya praktekkan, mungkin masih bisa nggak ya, ada nggak ya? Ini banyak kan pada punya bisnis atau masih baru mulai ya? Kalau di forum yang sebelum-sebelumnya, kalau yang punya banyak pertanyaan sebenarnya di sini. Iya, mungkin masih Ya. malu kok. Ini tadi itu video ya, video HD, misalkan apa ya tadi itu frozen food ya, frozen food free bed. Nih. Nah, ini bahkan ada sudah video frozen fruit yang freeware bisa dipakai, nanti tinggal ditambahin logo itu bisa nih, kayak gini nih contohnya nih. Tapi sesuai dengan yang diinginkan nggak di situ. Frozen food. Ada yang jadi dipakai enggak gitu loh. Nah. Itu video semua ya ternyata. Nah, ini video-videonya bisa di-download karena ini gratis, bisa dipakai ya di situ untuk iklan kita. Nanti di mixing gitu bisa video-videonya ini gitu. Ya. Kalau untuk editing video sekarang paling banyak pakai CapCut ya. CapCut ya. Itu paling banyak. Iya, CapCut. Itu paling sederhana dan paling cepat gitu, bisa di mixing cepat banget di situ. Ini udah hilang dari aslinya ini ada videonya. Oh. Ya namanya gratisan ya kadang-kadang seperti itu nek. Sudah tercapai yang dia inginkan kadang-kadang hilang. Ini juga iya. Oh. Kalau saya biasanya sering pakai dari YouTube gitu loh. Cuma kalau dari YouTube kadang-kadang kalau nggak hati-hati, kalau tujuan komersil nanti dimarahin orang. Ya. Tapi nggak apa-apa sih, misalkan coba ya saya kasih contoh ya di situ. Kadang-kadang ada video-video yang bisa kita pakai untuk jadi nanti terus tinggal ditambah video kita gitu, kecil gitu dikit ya. Karena sekarang itu eranya juga bukan hanya iklan ya, tapi edukasi ya. Kayak ini saya buka sedikit nggak apa-apa lah. Yang sudah online ya, ini nggak banyak-banyak juga tuh 17 orang loh. Hadiah buat yang hadir yang 17 orang ini ya. Jadi berbasis edukasi itu jauh lebih bagus dibandingkan apapun. Ya, berbasis edukasi itu jauh lebih bagus dibanding apapun ya. Misalkan mau jualan kopi, ya itu misalkan khasiat
ya, copy, ya. Nih. Nah, kalau untuk awal-awal di sosial media itu kita bisa pakai ini, ngupload video orang lain yang viral dulu itu bisa. Nah, hari ini itu video itu hanya perlu 2 menit, 3 menit, jadi bisa dipotong. Ya, ini kayak contohnya ini, manfaat jantung menurut dokter spesialis. Nah, ini 7 menit. Nah, ini dipotong 2 menitan bisa jadi berapa? 3 video, 4 video bisa. Ya. Nggak perlu kita yang ngomong gitu loh. Dan itu boleh dipotong gitu terus dimasukkan di sosial media kita dulu, dibangun kira-kira sebulan 2 bulan, banyak orang tentang yang ingin tahu tentang kopi masuk, nah baru nanti kita promosi kopi kita gitu, gitu bisa seperti. Ya, ini bisa kita cari dari sini. Ini video yang ini 5 menit kan ini dipotong 2 menit, 2 menit bisa jadi 3 video. Ini juga ini 5 menit bisa jadi 3 video tadi. Jadi kita tidak perlu buat video yang ada, tapi kita bahkan kadang-kadang di caption itu kita tampilkan sumbernya pun nggak masalah gitu loh, karena orang itu sekarang itu jarang yang baca caption, ya, ya itu dilema sih ya, budaya minim literasi itu kan dilema sebetulnya. Tapi di dalam dunia bisnis ya sudah mau gimana lagi gitu loh, nggak apa-apa ini. Ini kayak ini berapa? Ini 27 menit. Nah, ini banyak ini bisa dipakai bagi 2 berarti bisa 15 video dapat dari sini di sini ya. Nih. Diupload kontennya banyak dulu, orang yang tentang kopi banyak masuk, baru kita promosi apa tuh bedanya kopi kita dengan kopi yang lain. Nah, itu nanti setelah masanya ngumpul gitu. Nah, itu salah satu contoh tips ya. Karena orang sekarang bisa nonton video dibandingkan hanya foto saja. Kalau foto nanti ya cenderung di scroll lewat aja gitu. Ya. Nah, mungkin bisa diskusi juga ini. Mungkin ada yang ingin kok kalau ini idenya apa gitu, nanti saya bisa bantu nyarikan untuk nyari ide videonya apa gitu. Ini kemarin untuk teman-teman yang kopi susu kambing. Nah, ini saya ngupload tentang ini gitu dulu biar meningkatkan awareness, orang ingin tahu tentang apa itu kopi di situ. Ya, silakan kepada Bapak, Ibu, ya, dan teman-teman. Ini kita sudah ada materi yang bisa kita ubek-ubek ya kok. Ya. Ini bisa di-cut-cut videonya. Mungkin bisnis apa yang kira-kira dari Bapak Ibu sekalian ingin eh, lebih mengerti lagi caranya, gitu. Boleh bertanya. Kita masih punya 2 menit lagi. Nilainya itu sekarang cepat banget ya. Kalau monggo yang belum belajar TikTok silahkan belajar pakai TikTok, tapi tentu dipelajari hukum muamalahnya ya. Hukum muamalahnya melalui TikTok yang benar dan baik ya di situ. Kalau mau paling aman ya untuk dapat gathering banyak orang, terus pasang nomor telepon itu ya, kalau yang nonton yang udah jutaan orang kan, dari jutaan orang itu pasti adalah yang menghubungi via nomor telepon kita itu yang paling aman ya. Karena memang orang baru ramai di sana di situ ya. Oke kok. Mungkin karena sudah di penghujung waktu ya kita. Sudah mau Siap. 17.30. Boleh closing statement dulu kok. Silakan. Ya, ini yang saya akhirkan ya. Kalau tadi nggak ada yang nanya juga soalnya, jadi ya saya akhirkan. Kan bukannya sendiri belum dibahas kan? Benar. Jadi kalau kita itu di era VUCA ya, priority, maka kita jawabannya adalah vision. Kita harus punya vision ya tadi. Walaupun penjelasan tentang solusi VUCA-nya itu sudah saya bahas semua. Kalau uncertainty, maka kita harus penuh dengan pemahaman, understanding. Ya, complexity ya, kayak tadi itu kan kesannya kompleks ya. Tapi justru sebenarnya kalau lihat dari Midjourney, melihat dari AI itu makin clarity. Jadi makin dipahamkan dengan data-data yang ada, kita justru makin jelas dan makin paham. Ya. Terus ambiguity, maka ada ambigu ya, ambigu mempunyai 2 makna, berkembang terus algoritma, maka kita harus punya tim yang lincah atau agility.
Ya, mau nggak mau orang sekarang harus punya TikTok ya. Tapi pahami dulu hukum muamalahnya ya, cari dulu referensi tentang hukum muamalah di TikTok ya. Tapi paling nggak kita harus punya akun di sana, harus punya barang dagangan yang ditampilkan ya. Karena mau nggak mau di era digital ini kita harus menguasai semua channel-channel digital ya. Kalau hari ini kalau mau ngejar ya mau nggak mau ya WhatsApp ya sama TikTok. Walaupun nanti muamalahnya dipelajari lagi gitu. Website ya, 3 itu. Untuk menghadapi VUCA ini kita harus menguasai 3 itu. Tapi sebenarnya di WhatsApp saja kalau mau dioptimalisasi itu nilainya masih bisa puluhan bahkan ratusan juta. Itu bisa. Karena WhatsApp sekarang terus dikembangkan dan dugaan saya nggak lama lagi nanti kalau udah ketemu undang-undangnya ya WhatsApp itu akan ada marketplace dan bisa langsung bayar via WhatsApp itu nanti ke depannya. Ya ini namanya di Indonesia emang gitu ya, ojol gitu kan, rewel-rewel dulu lama-lama oke juga gitu. Sosial media marketplace itu ya rewel-rewel dulu nanti paling nggak lama kalau makan orang itu kan cepat belajarnya. Mungkin 3-4 tahun lagi mungkin orang akan di Google bisa jual beli, di WhatsApp bisa jual beli, itu jadi hal yang wajar dan lumrah gitu. Nah, mau nggak mau karena produsen itu bisa langsung berkomunikasi dengan apa namanya konsumen, maka jangan lupa bangun jaringan offline juga penting. Jaringan distribusi itu ya penting juga. Nah, itu yang kadang-kadang orang terlena ya. Nah, kalau terlena nanti TikToknya tutup, WhatsAppnya tutup, dia mau jualan via mana? Maka jaringan real distribusi offline itu juga harus dibangun. Masih besar, 60-80 pasar itu adalah offline. Ya. Online itu hanya nilainya 20% saja. Nah, kalau online aja nilainya sudah puluhan juta dan ratusan juta, berarti kalau di offline kan harusnya nilainya bisa sampai miliaran gitu. Kurang lebih dari saya, nanti kalau mau tanya jawab bisa via panitia ya, langsung WhatsApp ke saya, monggo silakan. Mohon maaf lahir batin kalau ada kurang lebih dari tadi beberapa hal yang tampil tidak syar'i ya, mohon maaf ya. Itu memang yang kita hadapi ya, karena berhadapan dengan internet ya kita harus jaga pandangan bisa langsung dialihkan ya atau ditutup gitu mungkin ya. Iya, baik. Jazakumullah khairon atas materinya Ustaz Koh Martin. Semoga kita doakan semakin rezekinya cuan karena banyak Amin. ilmunya yang dibagikan. Amin. Ya, baik. Karena kita sudah di penghujung acara, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya ya kami sampaikan bahwa di hari Senin, insya Allah kita akan mengadakan taklim online lagi. Akan ada edisi spesial hari Senin nanti karena bersamaan dengan launching batik Hampara bersama dengan Ustadz Doni Riu dan Ustadz Ismail Yosanto. Jangan kemana-mana, tetap pada taklim online ya. Insya Allah akan kita infokan lagi pada hari selanjutnya ya acara taklim online ini dengan edisi spesial yakni launching batik Hampara. Jadi sebelum itu pada Bapak Ibu kesempatan pahala investasi menanti Bapak Ibu sekalian ya dengan berkontribusi kepada siswa Hampara untuk pembangunan Hampara di mana pahala jariah ini akan selalu senantiasa menghampiri Bapak Ibu sekalian dan juga kita bisa melihat bahwa banyak yang akan mengemban ilmu ekonomi Islam di STI Hampara, Yogyakarta, yang insya Allah pahalanya terus bercabang hingga kita misalkan tidak ada lagi di dunia ini. Amin. Allahumma amin. Baik, begitu jazakumullah khairan atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.